Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat guru yang berbahagia, jumpa lagi bersama saya Joko Wahyono. Kita akan melanjutkan kajian kita untuk menggali ilmu-ilmu praktis tentang pendidikan. Kali ini kita akan membahas masalah yang berjudul cara guru mengatasi bullying di sekolah, ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu ya kita dikejutkan oleh satu berita bahwa tewasnya siswa di SD di Tasikmalaya. Ya. KPAI menduga pelaku terpapar konten pornografi. Ini ceritanya miris ya, ceritanya sangat memprihatinkan bahwa anak-anak, satu orang anak dibully, kemudian ditelanjangi, kemudian diminta berhubungan dengan kucing ya. Setelah itu rekamannya diviralkan sehingga anak tersebut depresi dan akhirnya meninggal ya. Bapak Ibu, kondisi seperti ini tentunya menjadi perhatian buat kita semua. Tidak hanya KPAI, tapi kita sebagai seorang pendidik sangat prihatin dan juga berusaha untuk mengetahui apa yang terjadi dan bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan bullying ini di sekitar kita ya. Bapak Ibu, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang apa itu bullying, macamnya dan dampaknya ya. Kemudian kita coba melihat data ya, dan problematika pendidikan Indonesia yang terkait dengan bullying atau perundungan. Dan yang terakhir nanti ada tips dan cara mengatasi bullying yang kita ambil dari sumber resmi PBB ya, dari UNICEF ya Bapak Ibu. Yang pertama, apa itu bullying atau bahasa Indonesianya perundungan? Ya. Bullying adalah perilaku disengaja dan agresif yang terjadi berulang terhadap korban. Ada pula yang mendefinisikan sebagai perilaku yang ditujukan untuk menyakiti seseorang, baik secara fisik maupun mental. Apa penyebabnya? Nah, penyebabnya di sini berdasarkan hasil riset ya. Pelaku perundungan biasanya memiliki masalah keluarga, stres atau trauma. Ada pula yang pernah menjadi korban. Mereka yang pernah diintimidasi lebih berpeluang menjadi pelaku bullying ketimbang orang yang tidak pernah diintimidasi. Jadi ini sudah semacam penyakit ya, ketika dia mengalami perundungan, ketika menjadi korban perundungan. Nah, ketika makin hari dia makin kuat, dia akan melakukan tindakan perundungan itu kepada orang lain. Ya, ini berarti fungsi kebiasaan, fungsi lingkungan, fungsi pendidikan ikut membantu, ikut mewarnai dari tindakan anak tersebut ya. Nah, contohnya kalau dia tidak mendapat pendidikan baik, lingkungan yang tidak mendukung, ya tentunya ini makin marak kondisi seperti ini. Kemudian apa sih macam-macam bully itu ya? Bully ada macamnya ya. Yang pertama tadi bully secara sosial. Jadi bully secara sosial itu seperti apa ya? Misalkan menyebutkan rumor yang belum pasti, ya namanya rumor belum pasti biasanya, hingga mengajak untuk menjauhi seseorang. Jadi dia menggosipkan seseorang melakukan sesuatu dan kemudian kita diminta untuk menjauhi orang tersebut. Nah, itu secara sosial dia akan menjauhkan antara orang yang satu dengan orang lain dengan berita buruk ya. Kemudian bullying secara verbal ya. Tak kasat mata namun dampaknya bisa dirasakan oleh hati, seperti diejek hingga diteror. Jadi kata-kata yang menyakitkan itu bisa berdampak psikologis yang luar biasa ya.
ejekan, teror, dan lain-lainnya itu juga sangat berdampak bagi orang yang korban, ya, korbannya. Kemudian bullying secara fisik melibatkan kontak fisik antar pelaku dan korban, ya, seperti dipukul, ditendang hingga merusak barang. Nah, saat ini ya, sosial, verbal, dan fisik ini bisa dilakukan secara bersamaan, ya, melalui cyberbullying, ya. Jadi kata-kata kasar, mengancam hingga menyakiti dengan kata-kata yang ditulis di internet dan di media sosial, ya. Jadi maaf ini ya, cara sosial ini dia akan menggunakan fasilitas internet, ya, atau media sosial untuk melakukan bullying, dan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang dalam satu komunitas, sehingga dia akan dipermalukan, ya, kemudian mengalami depresi dan lain-lainnya, seperti kasus yang terjadi di anak SD di Tasikmalaya seperti itu. Bapak Ibu, seberapa dampak bullying itu terhadap anak-anak, terhadap korban yang menerimanya, ya, korbannya, ya. Yang pertama adalah korban bullying adalah rasa percaya dirinya menurun, itu pasti, ya. Kemudian kesedihan dan kemurungan, menjadi orang yang tertutup, ya, dia tidak berani ketemu orang, ya, senangnya di rumah mengurung diri daripada bepergian. Prestasi dan minat belajarnya menurun, ya. Tindakan melukai diri sendiri, ya, atau bahkan orang lain. Depresi, ya, keinginan untuk pindah sekolah, dia nggak akan mau sekolah karena akan ketemu pembuli-pembuli tadi. Nah, kecenderungannya, ya, ketika dia sudah pulih, ya, dia akan juga menjadi pembuli, ya. Ini berantai, ya. Ketika dia sudah dibully, kemudian dia akan membuli orang lain juga. Bapak Ibu, kabar buruknya, ya, ini kabar buruknya Bapak Ibu, ya. Nah, ini kita coba perhatikan kondisi apa yang menjadi biang masalah pendidikan di Indonesia. Bapak Ibu, kita selalu mendengar kondisi PISA, ya, Program for International Student Assessment. Jadi asesmen kita di dunia internasional terus menurun, ya. Di tahun 2015 kalau matematika kita tadinya peringkat 63 menjadi 73. Sains yang tadinya 62 turun 71. Kemudian literasi membaca yang tadinya 64 turun menjadi 74. Nah, kemudian hasil riset mengatakan bahwa permasalahan ini, ya, ternyata banyak diakibatkan oleh problematika atau kondisi sosio-psikologi siswa, ya. Ada 41%, ya, siswa kita mengalami perundungan, dan ini peringkat 5 dari 78 negara, dan 20% korban rumor buruk, ya. Jadi kita melihat bagaimana perundungan ini sudah menjadi apa, ya, sudah begitu masif, ya, ini di dunia pendidikan kita, ya. Jadi kalau ada 10 anak, 4 orang sudah menjadi korban bully, ya. Kemudian masalah belanja, kualifikasi guru dan guru sertifikasi, ini tidak kita bahas pada hari ini. Kita akan membahas khusus masalah kondisi sosio dan psikologis siswa. Bapak Ibu, 41% itu tidak sedikit, ya. 41% itu bila dikalikan dengan seluruh jumlah anak Indonesia yang 45,3 juta, ada 18,6 juta anak Indonesia korban perundungan atau bullying, ya. Nah, 18,6 juta itu Bapak Ibu, ya, itu lebih besar dari total penduduk Belanda yang pernah menjajah kita selama 350 tahun, ya. Jumlah penduduk Belanda itu hanya 17,1 juta. Bayangin, seluruh penduduk Belanda 17,1 juta, sementara anak kita 18,6 juta. Ini adalah anak-anak yang berpotensi mengalami permasalahan karena korban bullying. Nah, atau 3 kali lipat penduduk Singapura, ya.
penduduk Singapura 5 jutaan sekian, ya. Jadi 18,6 juta, ya, 3 kali lipat penduduk Singapura. Jadi pendidikan Indonesia ini sebenarnya sudah gawat darurat, Bapak Ibu, ya. Nah, ini contoh anak-anak pesan terakhir SD korban bully, Tuhan tolong cabut nyawaku, ya, seperti ini kan. Dan ini data lama yang saya masukkan ke sini. Ternyata ada data yang lebih baru, anak SD, ya, mengalami depresi dan akhirnya meninggal, ya. Bapak Ibu, lalu pertanyaan kita, bagaimana solusinya, ya? Bagaimana solusinya untuk menghadapi situasi demikian? Bagi kita seorang guru, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi anak-anak yang menjadi korban bully atau pelaku bully, dan selanjutnya apa yang kita harus lakukan untuk mencegah terjadinya bullying atau mengantisipasi terjadinya bullying. Bapak Ibu, saya mendapatkan informasi ini dari UNICEF Indonesia, ya. Ini lembaga resmi dari PBB yang fokus untuk menangani masalah anak, ya. Jadi tips untuk guru dalam merespon perundungan atau bullying. Jadi bullying dapat terjadi pada semua orang dan dapat dihentikan oleh semua orang. Nah, jadi prinsipnya begitu, Bapak Ibu, ya. Bullying dapat terjadi pada semua orang dan dapat dihentikan oleh semua orang. Dia bisa terjadi dan bisa kita hentikan asal kita punya komitmen, ya, dan kita tahu caranya. Caranya seperti apa? Caranya, ya, bila kita menghadapi, ya, pertanyaan begini, apa yang harus saya lakukan ketika seorang anak memberitahu saya bahwa dia dibully atau dilecehkan? Jadi ada anak ngadu kepada kita bahwa dia dibully atau dilecehkan. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini ada beberapa tindakan yang harus kita lakukan. Yang pertama, setiap laporan bully kita harus tanggapi secara serius, ya. Tanggapi kejadian itu dengan serius. Yang kedua, hargai dan berterima kasihlah pada siswa tersebut karena telah melapor kepadanya. Berarti dia percaya kepada kita, ya, untuk bisa menyelesaikan kasusnya. Yakinlah dia bahwa itu bukan salahnya. Tunjukkan empati, bantu anak yang dibully untuk membela dirinya sendiri, bahwa dia bisa mengatakan tidak suka jika dikerjai oleh teman-temannya, ya. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian di sini tanyakan kepada anak tentang apa yang dapat dilakukan untuk membuat dia merasa aman. Jadi kita jangan ajukan dulu alternatif atau opsi solusi. Jadi kita tanyakan dulu bagaimana dia melakukan sesuatu agar dirinya secara aman. Nanti kan dia, oh, kalau gitu saya nggak masuk sekolah aja. Kalau gitu saya minta diantar. Kalau gitu saya harus begini. Nah, baru nanti Bapak Ibu mengambil salah satu opsi. Yang penting dia didengar dulu, dan kira-kira apa yang menjadi cara dia untuk bisa menyelesaikan persoalan. Dan Bapak Ibu bisa mengukur seberapa aman kondisi dia dari cara dia menjawab, ya. Kemudian bicaralah dengan setiap anak yang terlibat dalam situasi ini secara terpisah, ya. Hindari menyalahkan, mengkritik atau meneriaki di depan wajah mereka. Dorong dan hargai nilai kejujuran. Jadi yang perlu kita dapatkan informasi, ya, kita ingin mendengarkan mereka mengapa hal tersebut terjadi, ya. Jadi kalau kita sudah keburu menyalahkan, mengkritik, meneriaki, ya, pasti mereka akan menutup diri, ya, tidak akan keluar satu alasan kenapa dia melakukan itu, ya. Jadi kita hargai dulu kejujuran mereka, baik yang dibully maupun yang pembulinya, ya. Dua-duanya kita dengarkan dengan tempat terpisah, ya. Kemudian pertimbangkan peran atau pengaruh kelompok sebaya. Dan ini biasanya ada ketua-ketua geng, ada orang-orang yang mempengaruhi seorang anak melakukan bully, ya. Anak ini ikut-ikutan
atau memang dia sebagai pelaku utama, sebagai penggagas ya. Nah, ini bisa dikorek ya. Bullying terkadang dilakukan oleh kelompok. Jika bullying dilakukan oleh seorang anak dengan bantuan atau dukungan dari anak-anak lain, mereka semua juga harus menanggung konsekuensi bersama ya, terutama agar mengetahui dampak perbuatan mereka kepada anak yang dibully serta meminta maaf ya. Jadi kita harus melihat takaran daripada pembulian ini ya. Jadi tidak menganggap bahwa ledekan-ledekan itu, pembulian-pembulian itu dianggap ringan kemudian diabaikan, tidak. Karena ketika satu masalah kecil diabaikan ya, akan timbul masalah-masalah berulang kembali, masalah-masalah itu akan terus membesar dan anak-anaknya itu saja yang dibully ya. Nah, untuk itu biar kecil harus tetap Bapak Ibu selesaikan dengan baik ya. Kemudian ambil tindakan kepada pelaku bullying ya, beritahu si anak, orang tuanya dan kelas mengenai perkembangan kasusnya dengan tetap menghormati semua pihak. Jadi pelaku bullying juga berhak mendapat penghormatan. Yang kita tidak suka kan kelakuannya ya. Jadi bagaimana kita bisa memberitahu bahwa hal ini benar, hal ini salah ya. Kemudian orang tuanya juga kita minta untuk membantu menegaskan, dan kelas juga mengenai perkembangan kasusnya kita akan terus ikuti dan memberikan informasi tentang pengembangan kasusnya dari anak tersebut. Kemudian tindak lanjuti secara teratur dengan anak tersebut mengenai kemajuan yang dibuat mengenai masalah ini sesudahnya. Ya, ini tadi sudah saya sebutkan. Dan jika perlu, carilah bantuan dari pihak eksternal. Ketika Anda mengalami masalah yang parah atau signifikan yang tidak Anda ketahui cara mengatasi, laporkan kepada guru konseling sekolah atau pekerja sosial atau psikolog. Ya, jadi Bapak Ibu, seharusnya kita di sekolah itu bekerja memang perlu mandiri. Tapi dalam satu sisi ketika kita sudah lagi bukan otoritas kita menyelesaikan persoalan, kita bisa bantuan konseling ya. Kemudian kita bisa bantuan pekerja sosial seandainya ada ya, atau psikolog ya, atau ya sampai wakil kepala sekolah sampai kepala sekolah. Dan ini tentunya sepanjang permasalahan itu masih bisa Bapak Ibu handle, tangani ya, tentunya kita berharapnya tidak sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Karena apa? Karena bila permasalahan kecil saja sampai kepada tingkat yang atas, nanti tingkat yang atas tidak akan bisa mengerjakan hal-hal yang lain ya. Jadi screen-nya adalah di Bapak Ibu, usahakan semua permasalahan-permasalahan dengan bully, dengan hal-hal yang seperti ini bisa kasusnya diselesaikan dulu ya, sehingga ketika nanti sampai ke kepala sekolah, Bapak Ibu sudah ada beberapa tindakan-tindakan yang dicoba untuk melakukan ya. Seandainya belum berhasil, nanti kepala sekolah akan membantu Bapak Ibu ya untuk melakukan atau memperkuat tindakan yang telah Bapak Ibu lakukan ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, bagaimana cara menghadapi anak-anak yang menjadi pelaku ya, yang menjadi pelaku bullying ya, yang tadi mereka mengadukan permasalahan jadi korban ya. Kalau sekarang bagaimana cara kita menghadapi anak-anak yang menjadi pelaku bullying? Bapak Ibu, cara menghadapi pelaku bullying yang pertama adalah dengarkan cerita versi mereka ya. Jadi jangan ketika dia cerita, jangan kita sudah antipati dulu, bohong kamu, ngarang cerita kamu dan lain-lainnya gitu kan. Jadi dengarkan dan hormati anak yang bercerita ya. Kemudian hormati kejujuran ya. Jadi ketika dia mau jujur, kita akan hormati dia. Soroti perilaku yang tidak pantas dan tidak dapat diterima, dan ingatkan mereka akan aturan dan pedoman anti bullying yang dibuat di tingkat sekolah. Di sekolah pasti ada peraturan secara umum ya. Peraturan-peraturan itu apakah khusus tentang bully atau tidak bully, yang jelas ada peraturan-peraturan sekolah yang pelanggaran-pelanggaran yang dianggap mengganggu kegiatan di sekolah
Kemudian bantu mereka dengan memahami alasan dibalik perilaku bullying mereka. Ya, seperti apakah mereka punya masalah di rumah, apakah mereka kurang perhatian, atau pengalaman bullying sebelumnya, atau apa. Jadi bantu mereka memahami masalah, dan nanti mereka akan keluar informasi-informasi seperti itu. Dan ini akan menjadi bahan Bapak Ibu untuk bisa membantu menyelesaikan. Tunjukkan empati dan kasih sayang dengan membagikan perasaan anak yang dibully. Jadi kita coba menyampaikan bahwa anak yang dibully itu A, B, C, D, ya. Kemudian nanti dia tidak bisa sekolah dengan baik, dia akan merasa tertekan, dia akan merasa begini atas tindakan yang diperbuat. Jadi tidak sekedar kata-katanya itu, katakanlah kata-kata yang tidak menyenangkan itu dilakukan kepada anak satu kepada anak lain, tapi ketika permasalahan itu menjadi masalah buat orang lain, kemudian masalah itu menjadi masalah traumatis, masalah itu menjadi masalah yang mengganggu aktivitas, yang menurunkan semangat mereka, ya, bahkan anak tidak mau sampai nggak mau sekolah. Nah, hal-hal yang seperti ini kita bagikan kepada anak kita sebagai empati dari korban tersebut yang kita bisa coba dapatkan dari pelaku itu. Jadi ketika dia sudah merasa iya ya kasihan ya gitu. Nah, berarti kalau itu terjadi kepada dirinya, ya tentunya dia juga tidak akan merasa suka. Karena apa? Karena selalu terjadi ketika dia membuli, nanti ada orang lain yang pasti akan membuli mereka juga, ya. Dan itu sudah hukum alam seperti itu, ya, hukum sunatullah, ya. Kemudian terapkan konsekuensi tertentu untuk membantu mereka belajar dari situasi ini, ya. Konsekuensi yang diberikan harus berhubungan dengan kesalahan mereka. Tetap menghormati anak sebagai pelaku, masuk akal dan logis, serta dapat diterima untuk mengajarkan anak agar berperilaku lebih baik. Jadi juga jangan dianggap bahwa anak ini seperti anak-anak yang sudah melakukan kriminalitas. Saya juga tidak demikian. Tapi konsekuensi yang harus dia dapatkan dari tindakan yang dia lakukan, sepanjang itu tidak sebenarnya ini sudah menyangkut sesuatu yang tidak menyenangkan sebenarnya. Tapi ketika ini dalam proses pendidikan, bisa saja anak tidak tahu hal seperti itu, dan kita memberitahukan ada konsekuensi yang harus diterima, ya, untuk mereka yang melakukan tindakan bullying seperti ini, ya. Kemudian anak harus memperbaiki kesalahannya, misalnya dengan meminta maaf kepada anak yang dibully, melakukan sesuatu yang baik padanya agar dia merasa lebih baik, membantunya menyelesaikan sesuatu yang sedang dia kerjakan, memperbaiki atau mengganti sesuatu yang mereka hancurkan atau curi dan lain-lainnya. Jadi ini salah satu konsekuensi yang dia harus ambil, ya, yang dia harus menerima resiko ini dan ada rasa penyesalan dalam dirinya sehingga dia bisa melakukan ini secara ikhlas, ya. Nah, bila ini sudah dilakukan oleh Bapak Ibu, sudah memediasi seperti ini, tinggal nanti bagaimana konsekuensi-konsekuensi lainnya yang perlu dipertimbangkan, diukur, ya, sesuai dengan tingkat kesalahannya, ya. Kemudian menghargai dan mengenali segala perilaku, perubahan perilaku yang positif, termasuk mengakui kesalahan, ya. Jadi ketika ada saya berkata jujur saja, itu sudah kita hargai, apalagi dia mengakui kesalahan. Nah, dan itu satu hal yang perlu mendapat penghargaan Bapak Ibu, ya. Namun demikian Bapak Ibu tetap asertif, ya, tetap menjaga emosi utamanya, ya, menjaga emosi supaya tidak mendominasi, ya, permasalahan itu secara memarah-marahi atau yang lain-lainnya, ya. Jadi itu tidak terlalu penting. Yang paling penting bagaimana bisa menyelesaikan kasus itu, ya, dengan asertif, ya. Apa itu asertif? Asertif itu adalah tindakan yang tegas, ya, yang tegas tapi tidak kasar, tidak keras, tidak pengomelan, ya,
tidak banyak nasihat, tidak ya. Dia berbicara seperlunya, dia korek permasalahannya, kemudian bagaimana menyelesaikan persoalan itu juga opsi-opsi dari anak tersebut ya. Jadi bagaimana nih menyelesaikannya ya. Oh, saya menjawab begini-begini, kamu bagaimana, bisa nggak menerima ini, misalnya seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu memang tetap mengarahkan supaya anak yang dibully maupun pelaku bully ya bisa sama-sama mendapat perlakuan baik ya. Namun anak-anak pelaku bully memang ada konsekuensinya ya. Jelaskan bahwa untuk menerima hak di kelas seseorang di kelas ya, mereka harus mematuhi peraturan. Nah, itu jelas ya. Hal tersebut misalnya untuk berpartisipasi dalam acara sekolah, bergabung dalam eskul, perjalanan study tour, pelajaran olahraga, kegiatan pentas seni, atau apapun yang dianggap sesuai dan menarik oleh anak-anak agar mereka tetap berusaha berbuat baik ya. Jadi bicaralah kepada orang tua mereka dan saling menyetujui rencana agar berbuat baik. Nah, ketika Bapak Ibu memanggil orang tua, hal-hal yang perlu kita sampaikan kepada orang tua Bapak Ibu ya. Jangan ada batasan-batasan. Jangan sampai orang tua datang konseling itu ke sekolah justru merasa merasa ditekan juga, sehingga dia sudah menyiapkan cerita-cerita dari rumah. Oh, ini anak baik, anak yang nggak pernah masalah di rumah ya, anak patuh dan lain-lainnya. Ketika di sekolah terjadi dia kaget ya, dia tidak menyiapkan itu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan ya untuk bicara sama orang tua? Yang pertama Bapak Ibu, kita harus menempatkan diri di posisi yang sama dulu ya. Artinya apa? Bapak Ibu orang tua di rumah, kami orang tua di sekolah ya. Jadi masalah ini anak kita ada masalah, ayo kita coba cari jalan keluarnya bersama, tanpa di antara kita ya saling menyalahkan atau saling bertahan diri ya. Jadi kalau itu yang terjadi, tentunya permasalahan tidak akan selesai. Isinya hanya kita menyalahin orang tua menyalahin sekolah ya. Jadi untuk itu duduk bersama ya, posisikan orang tua dan kita di posisi yang sama-sama bertanggung jawab dan mencari solusi dari permasalahan seperti ini. Yang terjadi Bapak Ibu, seringkali guru-guru memanggil orang tuanya ke sekolah, menunjukkan semua dosa anaknya, sehingga orang tua bingung ya, merasa terintimidasi juga ya. Untuk itu hal-hal yang seperti ini yang perlu Bapak Ibu tanamkan seperti tadi ya. Seperti tadi, yang harusnya komunikasi dibangun dengan kesetaraan ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang ketiga Bapak Ibu, di kelas saya, apa yang dapat saya lakukan untuk mencegah atau mengurangi bullying dan kekerasan pada teman sebaya. Jadi ketika terjadi sesuatu di kelas yang Bapak Ibu pimpin ya, apa yang harus Bapak Ibu lakukan untuk mengurangi atau mencegah bullying tadi ya. Nah, ini ada juga tipsnya yang disampaikan. Yang pertama adalah mendidik diri sendiri tentang bullying dan kekerasan antar sebaya dengan membaca dan berbagi konten informasi dengan sesama rekan guru. Jadi masalah ini terus berkembang ya, kasusnya juga aneh-aneh ya, cara menanganinya juga mungkin juga tidak bisa sama seperti masalah-masalah yang mungkin terjadi 5-10 tahun yang lalu ya. Mungkin 5-10 tahun lalu permasalahan cyberbully tidak begitu marak. Tapi saat ini ya, dengan semua anak pegang HP, semua anak bisa merekam sendiri ya. Jadi cara-cara cyberbullying ini justru begitu membuat anak-anak menjadi depresi ya. Jadi bagaimana ini kita bisa membangunnya? Kita harus banyak belajar, kita harus banyak membaca, kita harus banyak referensi ya, untuk mengetahui bagaimana teman-teman kita di sekolah lain
di kota besar atau di negara lain ya dalam menyelesaikan bullying dan kekerasan ini. Kemudian membangun pedoman yang tegas dan jelas terhadap bullying, serta dapat kesepakatan dengan siswa Anda tentang konsekuensi dari bullying secara partisipatif dengan mereka, alih-alih memberikan hukuman. Jadi aturan-aturan ini pun ya bisa dibuat bersama ya kepada murid-muridnya. Jadi Bapak Ibu bisa duduk bersama kepada murid ya, mengejek, misalkan kalau misalkan ada anak yang mengejek, ketahuan mengejek, apa hukumnya? Hukumnya yang bersangkutan tidak boleh ikut istirahat misalkan. Ya. Sampai hukum tertingginya di kelas seperti apa kalau dia melakukan lagi misalkan. Yang kedua kali, dia misalkan pulang paling akhir. Kalaupun dia tidak diinikan, dia akan dikucilkan, tidak akan diajak dibicara oleh teman-temannya. Misalkan seperti itu, ya. Dan ini juga akan sangat buat anak-anak bila dia tidak diajak bicara 3 hari sama teman-temannya karena dianggap melakukan bullying, ya, berulang-ulang. Dan ini juga satu hal terapi yang juga bagus ya. Nah, tentunya ada hal-hal lain yang bisa dibicarakan kepada pihak sekolah. Jangan memberikan satu kesepakatan yang juga berlebihan, misalkan dipukul, dicubit, jangan juga melakukan hal yang fisik seperti itu, karena nanti akan timbul bullying baru, akan timbul kekerasan baru di situ ya. Kalau misalkan itu akan membekas ya tentunya akan timbul permasalahan yang baru ya. Kemudian ciptakan suasana yang hangat, hubungan yang saling mendukung, iklim positif, dan pelibatan semua siswa di ruang kelas Anda. Jadi hal-hal yang kadang-kadang timbulnya bully karena ada waktu-waktu jeda yang tidak terkontrol di sekolah, di kelas ya. Jadi pada waktu istirahat ya, kemudian pada waktu tidak ada guru di kelas ya, dan ada hal-hal lain yang mungkin bisa terjadi karena tidak ada pengawas atau guru atau siapa saja yang bisa mengawasi murid. Jadi solusinya bagaimana? Ya ketika istirahat pun ya tentunya ada guru yang piket keliling ya melihat bagaimana anak-anak kita sedang bermain ya. Apakah ada di situ tindakan-tindakan yang memang Bapak Ibu harus perbaiki, harus perbaiki. Tidak hanya melihat hal yang buruk saja ya. Bapak Ibu juga perlu memergoki anak-anak yang berbuat baik ya, sehingga tidak nanti Bapak Ibu akan dijauhi murid ya karena dilihat sesuatu yang buruk dilihat ya. Kemudian tidak mengabaikan sesuatu yang baik. Jadi ketika Bapak Ibu memergokin hal yang baik pun Bapak Ibu juga bisa memberikan reward ya, memberikan reward, tidak hanya konsekuensi yang diberikan. Jadi Bapak Ibu ya, kalau di perusahaan, di tenaga kerja, kita terbiasa mengenal istilah reward and punishment ya, hukuman. Jadi hadiah atau hukuman ya. Nah, tapi di sekolah ya kita memperbesar reward boleh ya, memperbesar reward, tapi juga melakukan yang namanya konsekuensi, bukan hukuman, konsekuensi. Jadi tindakan murid yang di luar aturan dia punya konsekuensi. Konsekuensinya apa? Ya dibangun bersama tadi, kesepakatan bersama tadi ya, sehingga itu akan menjadi sesuatu yang fair, yang adil ya ketika anak melakukan seperti itu. Jadi tapi intinya ketika suasana hangat Bapak Ibu bangun di kelas itu ya, kemungkinan tidak ada waktu mereka untuk membuli temannya ya. Ya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi saling menghargai, hubungan yang saling mendukung, iklim positif dan lain-lainnya. Kalau itu dibangun di kelas ya, kemungkinan bullying itu akan sangat kecil ya di situasi-situasi yang saling mendukung dan hangat tersebut. Nah, kemudian apa? Perhatikan anak-anak yang lebih rentan terhadap bullying, termasuk anak-anak yang baru, pindahan, anak-anak yang secara fisik lebih lemah, anak-anak dengan disabilitas, atau anak-anak yang sering mengeluh karena dibully oleh orang lain. Nah, ini akan menjadi titik Bapak Ibu untuk fokus kepada beberapa anak ini ya. Jadi
Bapak Ibu tidak, kalau misalkan 30 anak dalam satu kelas atau 25 anak dalam satu kelas, 25-25-nya Bapak Ibu harus melihat secara keseluruhan. Saya kira tidak. Kalau anaknya biasa-biasa aja, normal-normal saja, ya udah biar saja mereka bermain sendiri. Tapi buat anak baru, anak yang lemah, anak yang disabilitas, anak yang sering mengeluh karena dibully orang lain, nah ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan ya. Tentunya nanti ada program-program khusus kepada mereka sehingga mereka bisa tidak dibully ya. Kemudian berikan dorongan kepada anak-anak yang lebih rentan terhadap bullying untuk berinteraksi secara lebih aktif dan ingatkan teman-temannya untuk membantu ia agar dapat melakukannya dengan baik. Jadi sebenarnya komunikasi yang tidak baik mungkin akan terlihat, anak-anak itu terlihat berbeda ya. Kemudian mereka tidak bisa menerima perbedaan, interaksi yang kurang begitu baik, kurang begitu aktif. Nah, hal-hal yang seperti ini kalau misalkan Bapak Ibu tempatkan dia dalam satu kelompok diskusi yang interaktif di mana mereka bisa saling menghargai ya, yang saling berbagi kepada teman-temannya ya, tentunya ini akan sangat baik buat iklim kehangatan di sekolah Bapak Ibu. Kemudian libatkan siswa untuk bermain peran role play mengenai situasi bullying dan cara mengatasi masalah ini. Rencanakan bersama mereka cara melawan bullying dan penindasan. Jadi dibuat skenario permainan ya, di mana anak-anak yang melakukan bully, yang menjadi korban bully ya, kemudian nanti apa masalah-masalah yang terjadi. Nah, ketika itu didiskusikan kepada anak-anak, kemudian dibuat sebuah bermain peran di situ ya, dan anak-anak itu akan merasakan, oh seperti ini rasanya dibully ya. Nah, silakan nanti diatur bagaimana peran, siapa yang memainkan peran itu. Yang jelas ketika dia terlibat dalam permainan itu, dia akan merasakan tidak enaknya ketika dibully. Yakinkan siswa Anda bahwa Anda bersedia membantu mereka dan ketika mereka dibully. Jadi Bapak Ibu juga mengulurkan tangan ya, mengulurkan tangan bila ada apa-apa langsung telepon, kasih tahu permasalahannya apa, nanti Bapak Ibu akan bisa membantu menyelesaikan. Jadi biasanya justru anak-anak kita ini justru takut ngomong sama gurunya karena nanti masalahnya jadi panjang, karena nanti orang tuanya dipanggil, nanti akan timbul bully-bully yang lebih kasar, ancaman-ancaman baru. Nah, hal-hal seperti ini tentunya Bapak Ibu harus hindari ya, sehingga mereka akan menjadi ketakutan ketika mereka dibully, atau sampaikan kepada orang tua mereka, orang tuanya akan sampaikan kepada kepada gurunya, baru gurunya bisa menyelesaikan kasus-kasus itu ya. Kemudian berikan bantuan dan perlindungan yang memadai kepada siswa yang dibully. Pastikan bahwa pelaku bullying tidak mengancam lagi. Nah, ini ya. Di sini perlunya kita mengetahui apakah masalah ini sudah bisa diatasi atau tidak ya. Kemudian Bapak Ibu bantu melindungi anak-anak yang menjadi korban, dan tentunya awasi anak-anak pelaku bullying ini agar tidak berbuat tindakan mengancam lagi ya. Yang keempat Bapak Ibu, apa yang harus saya lakukan jika saya menyaksikan kejadian bullying ya. Nah, menyaksikan. Nah, yang pertama, tanggapi segera dengan melepas atau memisahkan anak-anak dari satu sama lainnya. Ya, pastikan semua orang tetap aman. Jika diperlukan, minta guru lain untuk membantu Anda. Jadi, ketika melihat suatu pertengkaran, keributan, ya, yang pertama adalah memisahkan dulu, melepaskan dari situasi dulu, ya, kendalikan dulu situasi, ya, sehingga tidak terjadi interaksi, tidak terjadi benturan dulu, baru nanti coba diselesaikan. Tetap tenang dan yakinkan anak-anak bahwa masalah ini sudah dikendalikan, sudah terkendali. Jadi yang paling penting itu kendalikan dulu ya, sehingga anak-anak merasa bahwa ada rasa perlindungan, ada merasa situasi yang terkendali ya. Tunjukkan perilaku tidak agresif ya, yang tegas tanpa membuat pelaku terluka ya. Jadi tidak juga kita harus melakukan tindakan katakanlah kasar, memukul anak juga ya, sehingga pelaku juga terluka di sana ya. Kecuali ada penyerangan, dan penyerangan itu tentunya
Bapak Ibu harus berusaha untuk meredamnya, ya, bukan melakukan agresivitas yang sama, ya. Artinya kita agresif juga, tidak demikian, ya. Kita melakukan satu tindakan itu untuk meredam supaya tidak terjadi tindakan agresif, ya. Kemudian berikutnya, yang kelima, yang terakhir ini, apa yang bisa kita lakukan di sekolah untuk melawan bullying? Apa yang bisa kita lakukan di sekolah untuk melawan bullying, ya. Nah, yang pertama, tingkatkan kesadaran di antara anak-anak. Yang kedua, tekankan perilaku yang baik, empati, dan capaian prestasi bersama di sekolah, ya. Latihlah guru dan staf sekolah tentang bagaimana mengatasi bullying. Libatkan orang tua siswa dalam meningkatkan kesadaran dan cara mengambil tindakan yang disepakati terhadap bullying. Jadi untuk itu kita perlu mendatangkan mungkin psikolog, ya, ahli-ahli KPAI, ya, untuk bisa membicarakan masalah bullying ini di sekolah, ya. Kemudian tindakan-tindakan apa sih yang seharusnya diambil, yang konkret, yang bisa dilakukan, sehingga akan menjadi kesepakatan bersama oleh guru-guru dan tindakan-tindakan yang menjadi pedoman SOP dari UNICEF tadi bisa dilakukan secara baik di sekolah, ya, Bapak Ibu. Kemudian yang lainnya saya kira Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan link download ini, ya, sebab saya yakin Bapak Ibu tidak akan bisa sekali informasi ini didapatkan langsung bisa memahaminya. Untuk itu kami akan memberikan link download ini, ya, presentasi ini akan kami sematkan di kolom komentar bagian atas, ya. Jadi nanti di kolom komentar bagian atas itu yang paling atas terus, ya, kita akan sematkan link download ini. Kemudian bagi Bapak Ibu yang sudah download, ya, tulis download, sudah download bila berhasil, dan sampaikan bila belum berhasil agar tim kami dapat membantu Anda, ya. Jangan lupa subscribe, like, and share, ya. Bagikan kepada teman-teman Bapak Ibu. Saya kira demikian Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan. Salam merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.